Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang kisah Nabi Daniel, siapa dia. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Tobat 100% ini segera dukung dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam. Langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Kisah Nabi Daniel, siapa dia? Ada banyak nabi yang namanya tak ada dalam deretan 25 nabi. Nabi Daniel hanyalah salah satunya. Ada kisah menarik dari sang nabi tentang kehidupannya di negeri Babilonia. Berikut penjelasannya. Suatu hari Raja Babilonia Nebukadnezar bermimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, lengannya dari perak, tubuhnya dari tembaga, dan kakinya dari besi. Namun, patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja pun penasaran dengan mimpinya. Ia lalu mencari para penafsir mimpi di seluruh penjuru negeri. Namun tak ada satupun yang bisa menafsirkannya. Singkat cerita, ia mengetahui seorang pemuda bernama Daniel yang pandai menafsirkan mimpi. Dibawalah sang nabi ke hadapan raja. Nabi Daniel kemudian menafsirkan mimpi tersebut bahwasanya patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas merupakan Babilonia yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia sebagai perak, lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga, dan kekaisaran Romawi sebagai besi. Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Jawaban Nabi Daniel pun memuaskan raja. Ia kemudian diangkat menjadi penasihat kerajaan. Namun, kecerdasan Nabi Daniel membuat perangkat kerajaan merasa iri dan dengki. Mereka pun membuat beragam fitnah tentang Nabi Daniel. Raja dipengaruhi agar mempercayai fitnah tersebut dan membenci penasihatnya. Makar itu pun berhasil. Nabi Daniel dihadapkan pada hukuman raja. Sebuah lubang besar dibuat para pengawal kerajaan. 2 ekor singa kemudian ditaruh di dalamnya. Raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk memasukkan Nabi Daniel ke lubang singa. Singa-singa yang lapar itu mengaum melihat mangsa. Namun keajaiban datang dari Allah Ta'ala. Tiba-tiba 2 ekor singa itu terdiam dan mengatupkan mulut mereka bagai bertemu majikan. Singa itu menjilati Nabi Daniel layaknya hewan peliharaan. 2 ekor raja hutan tersebut menjadi sangat patuh pada sang nabi. Allah lah yang memerintahkan kepada singa. Roh pula yang mengabulkan doa Nabi Daniel yang meminta perlindungan. Namun masalah lain datang. Berhari-hari Nabi Daniel ada di lubang bersama 2 ekor singa. Tak ada makanan ataupun minuman di sana. Sang nabi pun kelaparan dan kehausan tak terkira. Allah lalu memberikan keajaiban lain kepada manusia pilihannya. Diutuslah Nabi Yeremia, Nabi Allah lain yang ada di Yerusalem, untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Daniel. Namun saat menerima perintah tersebut, Yeremia kebingungan. Ya Rob, saya ada di Yerusalem, Palestina, sementara Daniel ada di Babel, Babilonia, sekarang Irak. Allah kemudian berfirman, lakukanlah yang aku perintahkan, akan kukirimkan sesuatu yang membawamu ke sana. Benarlah, sesuatu entah apa itu tak disebutkan dalam kisah membawa dengan cepat tubuh Nabi Yeremia dari Yerusalem ke Babilonia. Membawa beragam makanan, Nabi Yeremia pun menyapa dari atas lubang. Betapa terkejutnya Nabi Daniel melihat sosok Nabi lain di atas lubang. Siapakah itu? Tanya Nabi Daniel. Saya Yeremia, Tuhan mengutusku kepadamu. Jawabnya seraya memberikan makanan dan minuman kepada Daniel. Keduanya pun bercakap dan tak henti mengagungkan kekuasaannya. Nabi Daniel pun mengungkapkan
rasa syukur yang tak terkira atas dua keajaiban yang ia terima. Segala puji bagi Allah yang tak pernah melupakan hamba-hambanya. Dia menghalau bahaya setelah kesulitan, mengganti kesabaran dengan keselamatan, melapangkan saat kesusahan, dan memberikan harapan saat putus asa. Demikianlah kisah Nabi Daniel, nabi yang namanya disebut dalam Alkitab. Meski Al-Quran tak menyebut nama beliau, para sahabat Rasulullah pernah menemukan naskah suci bersama dengan jasad sang nabi. Penemuan itu terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang menemukan naskah. Jenazah beserta barang-barang lain milik Nabi Daniel. Naskah suci itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abu Khalid bin Dinar. Setelah itu, naskah tersebut diserahkan kepada Khalifah Umar. Barang lain yang ditemukan yakni cincin berukiran gambar 2 ekor singa. Cincin ini disebut-sebut sebagai pengingat Nabi Daniel atas pertolongan Allah kepadanya. Adapun jasad Nabi Daniel dimakamkan secara rahasia. Hal ini diperintahkan Umar agar manusia tak menjadikan makamnya sebagai sesembahan dan sumber kesyirikan. Kepada Abu Musa al-Asy'ari, Umar memerintahkan, sesungguhnya jasad ini adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Karena itu, hendaklah kau dan seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Hingga kini, makam Nabi Daniel masih menjadi rahasia. Sahabat tak pernah mengungkapkan lokasinya kepada siapapun. Meski demikian, saat ini cukup banyak negara yang mengklaim memiliki situs makam Nabi Daniel. Bahkan ada 6 kota yang mengakui menyimpan tubuh sang Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini mengenai kisah Nabi Daniel. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.